يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Bagaimana hukum demo karena menolak peraturan yang menzolimi kita, Ustaz? Kalau nggak di demo, pemerintah akan semena-mena dengan rakyatnya, Ustaz. Ya subhanallah. Ingat, pemerintah sudah katakan, oke, saya keluar dari masalah apakah undang-undang yang keluar itu benar apa salah. Kita keluar dari masalah itu. Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan salah, ada yang mengatakan coba dulu. Karena ini memberikan kelonggaran kepada pengusaha. Ada yang mengatakan memberikan pada kelonggaran pengusaha tapi merugikan para pekerja. Kan ikhtilaf, berselisih. Solusinya gimana? Turun ke jalan, Ustadz. Itu bukan solusi, itu anarkis. Bagaimana solusinya? Naik ke pengadilan, naik ke mahkamah. Ini undang-undang pemerintah bisa dituntut dengan cara sesuai dengan hukum Indonesia. Oh enggak, Ustadz, kalau pakai pengadilan kami nggak bisa. Kenapa kalian bisa menyalahkan orang kalau kalian nggak berani ke pengadilan? Harusnya naik ke pengadilan. Orang-orang yang merasa dirinya kami nggak setuju dengan diadakan ini, kami mengangkat kaki kami dan tidak bertanggung jawab. Sudah. Kenapa alasan kita tidak setuju? Karena merugikan. Naikkan ke pengadilan. Kalian saling adu argumen. Bukan malah anak-anak muda diberikan isu-isu yang nggak benar. Mati anak muda, mati polisi, dibakar fasilitas-fasilitas umum. Apakah itu cara solusi yang benar? Coba berpikir dengan cara yang benar. Kalau kita benar dan kita merasa di atas kebenaran dan pendapat kita benar, ada mahkamah. Berapa banyak di sini mahkamah-mahkamah yang ternyata ketika dituntut, mahkamah membenarkan. Salah satu yang pernah saya ada baca, mahkamah ketika dituntut, ketika presiden mematikan internet di Irian. Ada orang menuntut ini ke pengadilan. Dan pengadilan mengatakan mereka menuntut menang. Ternyata memang betul ada. Boleh, cara-cara itu boleh. Lah sekarang yang kita ajak kepada intelektual yang merasa pintar, bukan turun ke jalan. Kalau kamu pintar, tantanglah di mahkamah. Kalau kamu merasa argumen kamu kuat, tantanglah di mahkamah. Kalau kamu merasa ketika kamu voting kalah di DPR RI, kamu kalah dan kamu nggak puas itu, naiklah ke mahkamah. Jangan dikasih anak muda itu isu-isu yang nggak benar, dikompor-kompori dengan sesuatu yang nggak benar. Akhirnya sama-sama anak muda, polisi saudara kita, anak STM yang nggak tahu isinya apa, diberikan isu-isu yang nggak benar. Ini kezoliman harus tumbangkan. Kalau betul kita di atas kebenaran, bukan dengan cara yang salah. Kalau kita betul di atas kebenaran, dengan cara yang benar. Itulah kebenaran. Ketika melakukan kebenaran dengan cara yang salah, tetap salah namanya, bukan benar. Apalagi yang belum pasti benar dilakukan dengan cara yang salah. Salah di atas kesalahan. Maka demonstrasi bukan dari Islam. Ya, demonstrasi bukan dari Islam. Dan ini bukan solusi. Bagaimana solusinya? Naik ke mahkamah. Kenapa tidak berani? Kenapa tidak mau? Kenapa hanya memberikan isu-isu yang tidak baik kepada kaum muslimin? Karena dia tidak memiliki hujah yang benar. Argumen yang benar. Kalau dia memiliki argumen yang benar, dia pasti berani. Allahu a'lam. Ya. Jadi demo dalam Islam itu tidak boleh. Jangan ikut demo. Kata dia jihad, Ustaz. Ya subhanallah. Jihad sandeng monstran katanya. Jihad itu meninggikan kalimat Allah, itu jihad. Ingat, kita sepakati dulu definisi jihad. Jihad itu apa? Meninggikan kalimat Allah. Ketika engkau sekarang turun, ini meninggikan upah. Supaya saya dapat upah banyak, supaya saya nggak didolimi dalam upahnya. Ujung-ujungnya kan duit. Ujung-ujungnya kan pekerjaan. Apakah pekerjaan dan duit ini jihad fisabilillah atau dunia? Sekarang yang sedang diperjuangkan apakah menegakkan syariat Allah atau memperjuangkan gaji dan hak-hak buruh? Kalau seandainya betul hak-hak buruh. Gaji, Ustaz. Sekarang gaji dikatakan jihad atau dunia? Nggak lain karena dunia. Maka bohong orang yang mengatakan jihad fisabilillah. Apakah ketika kalian menang nanti ternyata ditegakkan syariat Allah? Enggak. Jadi orang yang menarikan jihad Allahu Akbar di jalan-jalan dan melakukan kerusakan,
itu sedang menipu anak-anak muda. Sedang menipu orang-orang yang punya semangat agama tapi nggak punya ilmu agama yang benar. Jangan tertipu, wahai saudaraku, jangan tertipu. Jangan kalian dimanfaatkan. Jangan kalian menjadi senjata-senjata orang yang mengambil oportunis. Jangan. Katakan pada mereka, kalau kalian benar, kalian ingin membela kaum muslimin dan ingin membela hak-hak buruh, naikkan ke pengadilan. Itu katakan pada mereka. Kalau mereka tidak berani dan hanya ingin memberikan isu-isu yang tidak benar kaum muslimin, itu ada orang-orang yang membuat anarkis, onar, dan orang-orang yang tidak benar. Allahu a'lam.